Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, dan juga inayahnya kepada kita semua hingga kita dapat berada di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang sampai saat ini. Teman-teman yang berbahagia, pidato kali ini yaitu pidato yang akan saya sampaikan berjudul tentang pentingnya rasa bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sedangkan kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang isinya yaitu, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Dan juga bersyukur sendiri adalah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya ketika seorang muslim yang beriman diberi kesehatan, kenikmatan, kesenangan, dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berisikan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, tentram dan bahagia, Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami akan menambahkan kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Salah satu contoh hal yang dapat kita syukuri adalah nikmat sehat. Nikmat sehat bukan suatu kemewahan seperti emas dan perak, tetapi menjadi mahal ketika kesehatan berubah menjadi sakit. Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh. Saat kita terbaring sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan sangat berharga. Orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Bahkan John Locke, seorang filosof Inggris, mengatakan jika dengan memperoleh pengetahuan malah merusak kesehatan kita, maka kita bekerja untuk hal yang tidak berguna. Pantas saja dalam suatu hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dalam Mukhtasar Minhajul Hasidin, intisari kitab Ihya Ulumuddin, diriwayatkan ada orang yang mengadukan kemiskinannya dan menampakkannya sesungguhnya kepada seorang muslim. Lalu si alim berkata,
Apakah engkau senang menjadi buta dengan mendapatkan 10.000 dirham? Jawabnya, tidak jawabnya. Apakah engkau menjadi bisu dengan mendapatkan 10.000 dirham? Tanya si alim. Tanya ulang si alim. Tidak jawabnya. Apakah engkau senang menjadi orang yang tidak punya kedua tangan dan kedua kaki dengan mendapatkan 20.000 dirham? Lanjut si alim. Dan lagi-lagi jawabannya tidak. Dan si alim bertanya kembali, apakah engkau senang menjadi orang gila dengan mendapatkan 10.000 dirham? Dan lagi-lagi jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, apakah engkau tidak malu mengadukan tuanmu sedangkan dia memiliki harta 50.000 dinar padamu? Pungkas si alim. Dan dari kisah tersebut, kita dapat memetik pelajaran bahwa nikmat sehat atau kesehatan jauh lebih berharga dibandingkan uang yang banyak ataupun harta yang melimpah. Dari kisah itu juga mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya nikmat kesehatan bagi kita. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur jika diberikan oleh Allah nikmat sehat, karena nikmat sehat itu sangat mahal sekali harganya. Teman-teman yang berbahagia, sekian penyampaian pidato dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.